Merdeka, merdeka. Rapa, rapa, rapa. Dapat. Merdeka! Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Kalian yang sibuk mengibarkan bendera GAM teriak merdeka punya simpati dan empati nggak sih? Ketika TNI bekerja membantu masyarakat Aceh yang terkena bencana, kalian malah lewat teriak merdeka, bawa bendera. Memang nggak ada akhlak kalian. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang perseteruan ya, atau ketegangan gitu ya, antara TNI dan GAM ya, walaupun ya sebetulnya sudah ada titik terang ya di antara keduanya dan GAM sudah mulai menyadari dan menerima kehadiran TNI di tanah Aceh dengan baik, dan juga saat ini sudah tidak sedikit anggota GAM yang kembali mengibarkan bendera merah putih, tapi masih saja ada oknum-oknum GAM yang hingga kini masih melakukan provokasi-provokasi di beberapa wilayah di Aceh. Misalnya mereka masih tetap memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana sambil mengibarkan bendera GAM ya. Bukan memberikan bantuannya yang salah, tetapi mengibarkan bendera GAM tersebut masuk kategori provokasi. Selain itu juga mereka tidak sedikit yang membuat konten-konten di media sosial yang isinya itu mengecam gitu ya, tindakan represif yang dilakukan TNI terhadap GAM ya. Walaupun faktanya kita ketahui bersama bahwa di saat TNI membantu warga memulihkan Aceh ya dari bencana, GAM justru hanya berkonvoi-konvoi saja sambil mengibarkan bendera dan berteriak-teriak merdeka. Udah gitu yang difitnah tidak hadir adalah pemerintah. TNI katanya tidak pernah memberikan bantuan apapun. Padahal mereka yang tidak ada sumbangsihnya sama sekali selain konvoi dan teriak-teriak merdeka sambil mengibarkan bendera. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Merdeka, merdeka. Rapa, rapa, rapa. Dapat. Merdeka! Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.
Ya, barusan sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Itu adalah fakta, bukan hasil rekayasa AI. Itu benar-benar video yang diambil di wilayah Aceh. Ya, tadi kita tengok bareng-bareng ketika TNI membersihkan lumpur ya, nggak ada yang bantu juga. Saya juga heran, itu warga Acehnya kemana gitu loh. Tentu TNI tersebut membersihkan lumpur tadi itu kan di depan rumah warga, di sebuah lingkungan, kan pasti ada penduduknya. Nah, warga yang terdampak bencana ini kok nggak tampak gitu ya kan. Yang tampak kok cuma TNI-nya saja. Nah, yang justru tampak ini adalah warga Aceh yang berkonvoi sambil mengibarkan bendera GAM, ya kan? Coba bayangkan. Kan seharusnya saudara-saudara kita GAM ini kan membantu juga. Nyatanya kan tidak, ya kan? Dan yang di bagian depan tadi juga begitu, memberikan bantuan tapi sambil mengibarkan bendera. Nah, ini kan bagian dari provokasi gitu. Walaupun tadi sedikit terjadi ketegangan ya, tetapi ya saya berharaplah karena kita ini semua adalah saudara, kita harus menyudahi ketegangan ini. Mari kita bangun bareng-bareng bangsa dan negara ini dengan baik. Lanjut. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalian yang sibuk mengibarkan bendera GAM teriak merdeka punya simpati dan empati nggak sih? Ketika TNI bekerja membantu masyarakat Aceh yang terkena bencana, kalian malah lewat teriak merdeka, bawa bendera. Memang nggak ada akhlak kalian. Nauzubillah. Dikomentari tuh sama netizen barusan. Dari Mekah kita doakan agar Aceh bisa bangkit dari bencana. Ya, karena apa? Karena saya yakin oknum-oknum warga Aceh yang bacotannya kurang enak didengar itu tidak seberapa banyak gitu ya, dibandingkan dengan jumlah warga Aceh yang kalau di total itu hampir 5,4 juta jiwa gitu kan. Dan rata-rata memang nggak tahu kenapa gitu ya. Mereka-mereka yang berteriak merdeka-merdeka ini kalau dilihat-lihat, kalau nggak warga mukanya itu seperti orang Yaman, ya kan, seperti orang Perindapan. Kalau nggak seperti orang Perindapan, seperti orang Rohingya. Kalau nggak seperti orang Rohingya, seperti orang Bangladesh ya. Tapi ini bukan sara teman-teman ya, ini bukan rasis, saya cuma menilai. Karena saya sulit membedakan ini sebetulnya warga Aceh ataukah pengungsi dari negara asing gitu. Lanjut. Ada yang bertanya ke saya, Pak Kecik, bagaimana dengan Pak Kecik tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kromane? Kalau menurut saya itu sangat biadab, karena dilakukan yang tidak seimbang. Karena sipil ini tidak membawa senjata tajam, dan mereka-mereka ini kan membawa senjata dan memukul masyarakat secara membabi buta. Dan dalam hal ini saya tidak menyalahkan mereka. Jadi siapa yang salah? Atasan mereka yang tidak mendidik anak buahnya secara baik. Dan dalam hal ini saya ingatkan atasan-atasan mereka, yaitu Dandim, Darem. Ini saya ingatkan tegas ya. Saya ingatkan, makanya ini didengar baik-baik. Saya ingatkan ini, Dandim, Darem, sebelum berangkat kerja jangan lupa sarapan, jaga kesehatan, karena kita membutuhkan tenaga untuk membantu orang-orang yang lagi musibah. Dan jangan lupa sholat. Salam hormat untuk keluarga kita semua. Cara lain aku nggak berani karena aku nggak ada gigi cadangan. Iya, ini menarik sekali teman-teman. Pernyataan netizen barusan dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan di badan videonya ya. Cara lain aku nggak berani karena aku nggak ada gigi cadangan. Iya, nggak masalah lah ya. Masih ada 1-2 warga Aceh yang mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh pihak TNI, karena saya pun juga tidak sependapat.
karena tidak bisa dibenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Tetapi sekali lagi karena TNI ini hanya melakukan reaksi, maka kita tidak etis jika hanya menyalahkan TNI yang melakukan reaksi. Kita juga harus menyalahkan pihak-pihak yang melakukan aksi, yaitu aksi provokasi. Ya toh? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Lanjut. Bajingan, seharusnya kita itu sama-sama turun ke lapangan membantu warga yang musibah, bersihkan ini, bersihkan itu. Bagaimana cara kita harus memikirkan untuk memulihkan kondisi Aceh secepatnya. Bukan malah kalian tambah permasalahan, bukan kalian tambah susah masyarakat lagi. Jangan sok jago dengan membawa bantuan, mengibarkan bendera, berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Membawa bendera bulan bintang, produk-produk Indonesia kalian bawa. Tapi Indonesia kalian hina. Jawa kalian hina, kalian caci maki. Di saat orang Jawa membalas hinaan terhadap kalian, malah kalian menggonggong lebih parah seperti anjing kelaparan. Wajar mereka membalas sekali-kali, karena hinaan kalian itu sudah melampaui batas. Kah melewat awak kah? Kah sok jago betul awak kah? Gue tanya tamu doa, ki bancara Aceh bek nali musibah. Kan tak tamah masalah, hai bangai paling itu. Tindakan TNI kan kah betul? Kapugah lewat kah PBB diakui Aceh merdeka? Mana? Mana data-datanya? Tunjukkan. Hana mengakui bahwa pemerintah pusat nak membantu, malah kalian sebut pemerintah pusat tak pernah dibantu. Kalau benar-benar nanti tidak dibantu lagi sama pemerintah pusat, maka kondisi Aceh tak akan stabil lagi. Semuanya lenyap. Tidak ada harapan lagi. Bendera bulan bintang itu tidak akan bisa memulih kondisi Aceh sekarang. Bendera bulan bintang itu tidak akan pernah bisa untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Bendera bulan bintang itu tidak bisa untuk membangun rumah-rumah yang sudah hancur dihantam tsunami kedua pada tahun 2025 ini. Bendera bulan bintang itu tidak bisa membangun gedung-gedung mewah. Bendera bulan bintang itu tidak bisa untuk memulihkan kondisi rakyat Aceh sekarang. Hai bajingan bodoh kalian. Nggak usah kita sok hebat. Di saat mereka bertindak, di saat TNI mengambil tindakan tegas, malah kalian katakan TNI arogan. Padahal TNI itu bukan arogan. Sudah sesuai tindakan yang sudah dilakukan oleh mereka. Jangan undang darurat militer di Aceh lagi. Ketika darurat militer nanti dibentuk di Aceh, kalian salahkan juga pemerintah pusat. Justru kita sendiri tidak menyadari telah mengundang konflik kembali. Konflik di Aceh adalah justru gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab yang akan menciptakan pertumpahan darah kembali di Aceh. Sedangkan kondisi Aceh sekarang dalam keadaan tidak baik. Musibah melanda Aceh, dihantam Aceh semakin terus-menerus. Ini akan datang lagi musibah yang lebih besar lagi. Tunggu kutukan Allah kembali terjadi terhadap kita di bumi Aceh ini. Kalau kalian tidak pernah sadar, kalau mulut kalian itu dasar menggonggong yang tidak pernah menyadari. Karena kenapa? Dasar dari najis dari nenek moyang kalian itu sampai 7 keturunan, tetap mulut kalian itu najis sampai cucu kalian itu. Jangan mengaku kita Serambi Mekah. Jangan mengaku kita syariat Islam yang kafah. Jangan mengaku kita bangsa Aceh. Jangan mengaku kita warga Aceh. Jangan mengaku kita rakyat Aceh kalau mulut kita kotor. Kalau kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Kalau sifat kita seperti sifat anjing paling najis. Oh, lu Aceh. Lu bangsa Aceh. Lu warga Aceh. Aceh mulia. Aceh selama Mekah. Belum ada Serambi Mekah di Aceh. Nama Serambi Mekah. Malu kita sebut Serambi Mekah di Aceh. Malay kita yang tersebut Serambi Mekah di Aceh. Pakeun. Pikiran otak kosong. Karena kita sendiri yang menciptakan masalah, lalu kita salahkan orang lain. Kita sendiri yang menghina orang lain, malah saat dibalas hinaan, malah kita yang menyalahkan orang lain lagi. Sadar tidak akan pernah sadar mereka oknum-oknum gerombolan-gerombolan bajingan itu. Saya gam, longgam. Nggak ada lagi. Gam sudah bubar. Kondisi Aceh sekarang sedang musibah.
Jangan kita cari masalah lagi. Jangan kita bawa masalah. Jangan kita cipta-ciptakan yang tidak benar. Hai, kantor-kantor TNI juga kena banjir, tapi TNI mau membantu warga. Saya sudah pernah keliling. Saya keliling ke Kabupaten PD, kantor Koramil, kantor Kapolsek. Kena banjir. Tapi mereka tetap bergerak, TNI Polri bergerak di lapangan membantu warga yang musibah ini. Hargai perjuangan TNI di lapangan yang selalu membantu warga yang musibah banjir di Aceh. Kalian belum sanggup mencium bau mayat yang paling busuk. Tapi TNI selalu siaga, siap sedia. Hargai perjuangan orang lain, wahai bajingan-bajingan laknatillah. Ya, sebelumnya saya disclaimer ya dengan sangat sopan ya, dengan sangat sepenuh hati begitu. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan netizen barusan di bagian depan ya, kata-kata mutiara yang tidak enak didengar, yang tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pilihan diksi yang menurut saya keliru tersebut ya. Jangan diikuti, skip ya. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi isi komentarnya saya sangat sependapat sekali ya. Saya sangat setuju ya. Karena ini bagian menurut saya pukulan keras ya untuk menyadarkan kelompok bulan bintang. Katanya netizen kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya berharap seharusnya di saat-saat yang seperti ini warga Aceh ya, TNI dan juga GAM itu bersatu ya untuk membantu, hadir ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana itu ya pulih lebih cepat gitu loh. Karena nggak ada gunanya mengibarkan bendera, teriak-teriak di sana sini ya kan, konvoi tidak akan menyelesaikan persoalan. Katanya saudara-saudara kita terlalu lama menunggu ya kan, mereka sampai saat ini belum pulih. Lah ngapain kalian kok malah konvoi? Hah? Iyalah, seharusnya kalian membantu ya bersama TNI. Lanjut. Bantuan Aceh tidak sampai tujuan, ternyata gara-gara ini. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tidak dapat dipungkiri menjadi kendala terbesar saat negara ingin menyalurkan bantuan bencana di lapangan. Bukan hanya mengganggu, tetapi memperburuk suasana hati bagi para pemberi bantuan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya bisa cepat sampai, malah tersangkut di titik-titik tertentu, sehingga yang berada lebih jauh tidak kebagian. Hal ini belum lagi termasuk pembegalan bantuan bencana di tengah jalan oleh para oknum GAM. Mereka menghilangkan stempel pemerintah, dan kembali membagikan, hingga menjualnya kepada warga dengan harga yang tidak masuk akal. Di lain sisi tidak sedikit warga yang telah menyumbang kecewa dengan pola tingkah GAM, yang selalu mengatasnamakan masyarakat Aceh. Hal ini jelas menjadi aib, serta sangat merugikan masyarakat Aceh pada umumnya. Lah, ini bukan saya yang ngomong loh ya. Ini yang ngomong adalah konten kreator lain dan saya ambil sebagai materi untuk kami sajikan dan kita diskusikan bersama-sama di sini ya. Jadi bantuan Aceh itu tidak sampai tujuan. Banyak yang tidak sampai tujuan, mungkin lebih tepatnya seperti itulah. Dan ternyata gara-gara yang sudah kita saksikan bareng-bareng ya kan. Dijara, disuruh balik, kemudian diganti bannernya dan lain-lain, seolah-olah yang memberikan bukanlah pemerintah pusat ya. Kemudian mereka menebarkan isu bahwa pemerintah Indonesia itu tidak peduli, pemerintah Indonesia itu lalai, pemerintah Indonesia itu lambat dan lain-lain ya. Mudah sekali masyarakat yang terdampak bencana akan terprovokasi gitu loh. Karena faktanya memang tidak ada bantuan yang dari pemerintah pusat. Karena sudah mereka ganti semua namanya. Koclak. Lanjut. Hari ini kita kibarkan bendera putih ini bukan tanda menyerah kawan-kawan. Kita tidak pernah menyerah kawan-kawan. Tetapi hari ini kita kibarkan bendera putih supaya apa? Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Orang ini bilang Indonesia tidak pernah hadir. Lihat baik-baik. Semua jajaran dari TNI dan sebagainya dikerahkan untuk bantu Aceh.
Sudah cukup aku sabar menahan sikapmu, menunggu kau tersadar. Apa yang saya bilang tadi? Pemerintah Indonesia tidak hadir katanya. Hari ini kita kibarkan lah. Terus yang barusan menurunkan bantuan dari pesawat itu apa bang? Hah? Itu alien? Enggak kan? Itu bantuan dari pemerintah pusat. Enggak juga bantuan dari pemerintah Malaysia. Mana ada pemerintah Malaysia memberikan bantuan sebanyak itu? Hah? Enggak ada. Yang ada itu bantuan dari pemerintah pusat melalui TNI dan stakeholder yang ada di daerah. Kalau seandainya bantuan tersebut tidak sampai kepada yang berhak menerima, jangan salahkan pemerintah pusat. Itu harus ditanyakan kepada pemerintah daerah, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.